Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan resume kegiatan pembelajaran mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD atas nama Febrianti, PGSD bidang ilmu, mahasiswa Universitas Terbuka Palembang. Hari ini saya akan membahas beberapa poin penting yang terdapat dalam resume mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sumber daya manusia dengan lingkungannya. Setelah kita mengetahui apa itu bahasa, di sini saya telah merangkum karakteristik konsep bahasa. Yang pertama, bahasa merupakan sebuah sistem. Bahasa itu tersusun secara teratur, saling berkait, dan memiliki makna. Yang kedua, bahasa itu merupakan lambang arbitrer. Bahasa bersifat mana suka dan telah disepakati oleh kelompok sosial. Yang ketiga, bahasa bersifat produktif. Bahasa itu membentuk kata dan pola kalimat sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, bahasa itu bersifat variasi. Bahasa dapat berupa ekspresi, pikiran, dan perasaan manusia yang telah diungkapkan untuk saling memahami setiap karakteristik individu. Dalam kebahasaan, fungsi utama bahasa dalam lingkungan yaitu sebagai sarana komunikasi dengan sesama manusia sehingga kita dapat berpikir dan saling menyalurkan unsur kebudayaan serta ilmu pengetahuan dalam lingkungan. Dalam berbahasa, terdapat tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, fase pralinguistik. Dalam usia 0 hingga 2 bulan, dapat menciptakan bunyi refleksif atau bahasa tubuh. Dalam usia 2 hingga 5 bulan, dapat membentuk bunyi vokal atau hidup. Kemudian, dalam usia 4 hingga 7 bulan, bunyi konsonan M dan N telah mulai terbentuk. Dan yang terakhir, pada fase ini 6 hingga 12 bulan anak-anak mampu berceloteh. Selanjutnya, fase yang kedua yaitu adalah fase holografis. Dalam usia 12 hingga 18 bulan, anak sudah mampu menyebutkan satu kata. Selanjutnya, pada fase 2 kata. Di sini, dalam usia 18 hingga 24 bulan,
anak sudah mampu menyebutkan kosakata pokok. Dan yang terakhir, ada fase telegrafis. Dalam usia ini, 2 hingga 3 tahun, anak mampu membentuk kalimat pendek. Selanjutnya, strategi pemerolehan bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, anak mampu mengingat bunyi setiap kombinasi antar kata yang diungkapkan oleh orang di sekelilingnya. Yang kedua, melalui meniru. Dalam hal ini, anak memperoleh bahasa dengan menirukan apa yang diucapkan oleh penuturnya. Selanjutnya, anak dapat memperoleh bahasa dengan proses pengalaman langsung. Di sini, anak-anak dapat memperoleh bahasa ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, pemerolehan bahasa dapat diperoleh oleh anak melalui bermain. Dalam kegiatan ini, anak-anak mampu berinteraksi bersama teman atau orang beserta lingkungannya. Setelah kita membahas strategi, aspek-aspek dalam belajar bahasa secara utama dibagi menjadi 4. Yang pertama, melalui pendengaran. Di sini, anak-anak dapat memperoleh bahasa dengan cara mendengarkan bunyian kata atau kalimat yang sedang diucapkan. Yang kedua, dalam aspek berbicara, anak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, melalui aspek membaca. Ketika anak membaca sesuatu dan memperoleh informasi. Dan yang terakhir, aspek yang dapat kita ambil melalui menulis. Bahasa dapat diperoleh anak melalui hasil tulisan yang diungkapkan dalam bentuk tertulis sehingga dapat memperoleh informasi yang bermakna. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu MMP. Membaca, menulis, permulaan. Merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas awal saat anak mulai memasuki bangku sekolah. Ada beberapa strategi loh yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran MMP. Yang pertama, menggunakan metode EJA. Di sini kita dapat membantu anak-anak dan membimbingnya untuk mengeja setiap huruf secara alfabetis. Yang kedua, menggunakan metode bunyi. Dalam hal ini, kita dapat membimbing anak-anak mengeja setiap pasangan huruf vokal yang dikombinasikan dengan huruf konsonan. Yang ketiga adalah metode suku kata. Dalam metode ini, kita dapat mengajak anak untuk mengeja kata per suku kata. Dan selanjutnya, metode kata. Metode ini dapat kita gunakan untuk merangkai kata dari pembentukan suku kata, kemudian disatukan. Dan yang terakhir adalah metode global. Metode yang digunakan untuk merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang utuh.
Nah, setelah kita mempelajari strategi pembelajaran MMP, kali ini fokus pembelajaran bahasa Indonesia di SD terdapat beberapa poin. Yang pertama, keterampilan berbahasa. Dalam hal ini terdapat 4 aspek yang sangat penting: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua adalah fokus pada sastra. Sastra yang digunakan untuk anak-anak, sastra remaja, dan sastra dewasa. Dan yang terakhir, fokus pembelajaran ini dapat kita gunakan dengan menggunakan menyimak. Dalam menyimak, kita bisa menggunakan simak tulis, simak terka, simak cerita, dan sebagainya. Masih banyak ya yang lain. Nah, pada metode dan materi pembelajaran bahasa Indonesia, dalam hal ini kita dapat menggunakan metode yang bervariasi demi terciptanya dan terwujudnya tujuan pembelajaran untuk siswa yang terbaik. Kita bisa menggunakan metode pembelajaran bahasa Indonesia di SD sesuai dengan materi yang akan kita berikan dan akan kita sampaikan. Untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia ini dapat kita gunakan sesuai dengan standar kompetensi, indikator, tujuan pembelajaran, dan situasi, kondisi, serta tingkat kebutuhan setiap siswa demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan yang terakhir, manfaat pembelajaran bahasa Indonesia di SD dapat kita salurkan dalam berbagai sudut pandang. Yang pertama, sebagai sarana persatuan dan kesatuan antar suku bangsa dan beragam budaya. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan keterampilan baik secara verbal maupun dalam beraktivitas. Dan yang terakhir, peningkatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta seni dalam kehidupan individu, sosial, dan lingkungan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai review, resume, kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai guru. Semoga bermanfaat untuk para teman sejawat. Dan semoga bermanfaat untuk anak didik kita serta untuk semua lingkungan kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.